Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang anak buah kapal tenggelam di muara Sungai Kumbe, Merauke. Seorang siswa terpapar COVID-19, satu sekolah di Merauke kembali ditutup. Kasus COVID-19 meningkat 3 kali lipat. Pemkot Jayapura buka kembali tempat isolasi terpadu LPMP Kota Raja. Seorang anak buah kapal penangkap ikan yang berlabuh di muara Sungai Kumbe, Merauke, terjatuh lalu terbawa arus sungai yang deras. Korban bernama Parman hingga kini belum ditemukan. Saksi Mulyadi yang merupakan teman korban sempat melihat Parman berteriak minta tolong. Saksi berusaha menyelamatkan korban, namun karena arus sungai yang deras, Parman akhirnya hanyut terbawa arus lalu tenggelam. Kronologis dilaporkan bahwasanya pada jam 11.30 korban dilihat oleh rekannya tenggelam, kemudian pada jam 17.00 dilaporkan ke Basarnas Merauke, dan pada jam 17.20 Basarnas Merauke memberangkatkan satu tim ke lokasi kejadian, yaitu di Muara Kali Kumbe, dan direncanakan tim nanti akan posko di Kumbe. Untuk estimasi tim tiba di lokasi sekitar jam 19.00. Kemudian untuk rencana operasi hari ini, bahwasanya setibanya di lokasi kejadian, tim akan segera berkoordinasi dengan potensi yang ada di lokasi kejadian. Kemudian jika memang memungkinkan, malam ini akan melakukan penyisiran. Namun demikian, bila situasi di lapangan terkait cuaca tidak memungkinkan, maka operasi pencarian akan dilanjutkan esok hari, yang akan kita mulai pukul 6.00 pagi. Hingga berita ini disusun, tim SAR telah mengerahkan perahu karet dan menyusuri sungai untuk mencari korban, namun belum membuahkan hasil. Sungai Kumbe dikenal memiliki arus yang sangat deras. Muara sungai itu sering digunakan kapal penangkap ikan berlabuh dan menunggu bongkar muat serta cuaca membaik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pria ini dibawa ke kantor polisi karena perilakunya membahayakan warga. Ia hendak membakar sebuah rumah di Jalan Cendrawasih, Mimika, Senin lalu. Pria bernama Yansen ini saat ini masih menjalani pemeriksaan. Saksi mengatakan sebelumnya Yansen mendatangi salah satu rumah lalu marah-marah ke pemilik rumah. Ia meminta upah kerja yang dijanjikan korban karena pekerjaan sudah tuntas. Namun korban tidak bisa memenuhinya. Yansen lalu naik pitam dan mengancam akan membakar rumah korban. Korban kemudian melapor dan anggota Polsek Mimika akhirnya mendatangi lokasi dan membawa pelaku. Yansen dan korban sepakat untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara kekeluargaan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Sebuah sepeda motor tidak bertuan ditemukan di Jalan Nawaripi, Mimika Baru. Kondisi kendaraan masih baik dan layak jalan, namun dibiarkan begitu saja di depan salah satu rumah. Polisi akhirnya membawa sepeda motor itu ke kantor karena diduga sepeda curian. Namun, Kepala SPKT Polsek Mimika Baru Aibda Fuad belum bisa memastikan apakah sepeda motor tersebut hasil curian karena masih pengembangan dan mencari siapa pemiliknya. Itu bermula dari informasi Ibu inisialnya G yang beralamat di Nawaripi. Setelah dihubungi, yang bersangkutan mengatakan bahwa motor tersebut ditaruh sama orang yang tidak dikenali. Lalu pemilik motornya setelah ditinggal motor buru-buru pergi. Makanya si ibu ini menghubungi unit patroli Polsek Miru, lalu kita respon, motor kemudian kita amankan.
Polisi menghimbau warga yang merasa kehilangan motor bisa segera mengeceknya di Mapolsek Mimika Baru. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Belajar secara tatap muka di masa pandemi tampaknya memang sulit dilaksanakan. Apalagi varian Omikron saat ini tengah mengganas. Salah satu sekolah di Merauke kembali ditutup karena ada siswa yang terpapar COVID-19. Sekolah tersebut adalah Sekolah Dasar Al-Ma'rif. Siswa sekolah dasar ini terpaksa diliburkan selama 2 pekan. Pihak sekolah saat ini tengah memeriksa kesehatan seluruh murid dan guru di kelas karena salah satu siswa terpapar COVID-19. Guru SD Al-Ma'rif, Masudi, mengatakan sekolah wajib mengikuti instruksi Dinas Pendidikan yang jika ada siswa atau guru terpapar, PTM terpaksa dihentikan sementara waktu. Kita masih tutup sekolah, tapi anak-anak tetap pembelajaran di rumah atau daring. Untuk kedepannya, kita masih menunggu petunjuk dari Dinas PDK dalam hal ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk istilahnya sterilisasi sekolah kita, bahwa kita ketahui bersama ada 1 anak yang terpapar memang. Nah, itu dikarenakan menurut guru kelasnya atau wali kelas itu orang tuanya dalam perjalanan sehingga anak tersebut terpapar, sehingga kami pihak sekolah memutuskan untuk sekolah tutup atau diliburkan, belajar secara daring. Sementara begitu ya. Pak, untuk anak tersebut ketahuannya bahwa terpapar COVID dari mana, Pak? Setelah orang tua mengadakan perjalanan, anak tersebut di tes antigen ternyata positif, sehingga sempat masuk 1 hari anak itu. Gitu. Kelas berapa dia, Pak? Kelas 1. Kelas 1 ya. Saat ini sudah ada 10 sekolah di Merauke yang terpaksa ditutup sementara akibat siswa dan gurunya terpapar COVID-19. Sementara PTM di sekolah lain masih terus dilanjutkan dengan protokol kesehatan ketat, meski saat ini Omikron masih mengganas dan kasus aktif terus melonjak di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dalam 2 pekan, jumlah kasus COVID-19 di kota Jayapura sudah mencapai 1.000 lebih. Kondisi ini mengkhawatirkan sehingga pemerintah kota Jayapura bergerak cepat membuka kembali gedung isolasi terpadu atau LPMP Kota Raja. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan masuknya varian Omikron membuat lonjakan kasus COVID-19 hingga 300%. Data yang kami terima dari petugas di lapangan bahwa sejak 2 hari lalu LPMP sudah kita gunakan sebagai isolasi terpusat, dan hari ini sudah kita isi sebanyak 57 pasien yang ada di sana dalam proses perawatan. Kita berharap 5 hari sudah bisa sembuh sehingga kita bisa mengurangi jumlah yang terpapar COVID di Kota Jayapura. Karena hari ini sudah 934. Ini sudah sangat tinggi. Kenapa? Karena hampir per hari 80-90 orang terpapar. Karena begitu cepat penyebaran daripada Omikron ini, dikatakan bahwa 3-4 kali lebih cepat daripada varian Delta. Maka kita minta masyarakat waspada, hati-hati untuk keselamatan dan kesehatan kita bersama, tetap prokes dan jaga mobilitas, jangan sering keluar tidak penting, dan juga hindari kerumunan. Rustan Saru menghimbau seluruh warga untuk tetap menjaga kesehatan dan menerapkan prokes yang ketat. Pemerintah Kota Jayapura melalui Satgas COVID-19 saat ini rutin melaksanakan operasi justisi di Pelabuhan Laut Jayapura untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Hingga kini Kota Jayapura masih berstatus PPKM level 3, sehingga aktivitas warga termasuk pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan terbatas. Data Satgas COVID-19 Kota Jayapura per 15 Februari, kasus aktif berjumlah 1.010. Sebagian besar pasien dikarantina mandiri karena tidak bergejala. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kasus COVID-19 di Merauke saat ini terus melonjak, bahkan dalam 2 pekan terakhir, tercatat sudah 218 orang terpapar. Menurut Dinas Kesehatan, saat ini penyebaran lokal COVID-19 bercirikan varian Omikron sangat cepat.
Meski demikian, pasien yang dirawat di rumah sakit jumlahnya masih sangat sedikit. Tidak lebih dari 5 orang karena sebagian besar pasien tidak ada gejala. Sangat signifikan dari kasus COVID di Merauke ini, itu sebagian besar dari mana dok tracingnya itu? Ya, dari tracing kontak erat kasus-kasus positif. Juga ada pelaku perjalanan. Apakah dari awal itu seperti dari kantor Dispenda itu dok, yang dikembangkan tracingnya itu? Iya, iya. Gitu. Nah, sebagian besar lagi mereka berstatus apa dok yang sementara terpapar cukup banyak ini? Kebanyakan tanpa gejala. Tanpa gejala. Gejala ringan. Iya. Jadi dia penularan cepat, tapi sampai dengan hari ini kita evaluasi kebanyakan kasus tanpa gejala atau gejala ringan. Jadi saya pikir tidak perlu terlalu Cemaskan iya, dicemaskan atau ditakuti. Omikron cepat menyebar, tetapi gejalanya ringan. Ringan ya. Iya. Oke. Meski Omikron tidak menimbulkan gejala berat, namun para ahli mengatakan tetap berbahaya, khususnya bagi mereka yang belum divaksin dan mereka yang mempunyai komorbid. Warga diminta waspada dan tidak kendor dalam menerapkan protokol kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Atas nama Nur Duha. Capaian vaksinasi di Merauke merupakan salah satu yang tertinggi di Papua, yakni sekitar 88%. Dengan capaian ini, Merauke sejak pekan lalu sudah menggelar vaksinasi tahap ketiga. Salah satu klinik yang melaksanakan vaksinasi ketiga atau booster adalah Klinik Pratama milik Polres Merauke. Kepala Klinik Pratama Merauke Dr. Rahmadani mengatakan sudah ada 50 warga yang datang untuk minta divaksin booster. Pelaksanaan vaksin booster di Klinik Pratama Polres Merauke kami mulai dari hari Sabtu minggu kemarin dan saat ini sudah mencapai sekitar 50 orang. Selain sasaran untuk anggota Polri, kami juga melayani dari masyarakat luar. Kalau untuk masyarakat sendiri dok, kira-kira apa yang mereka harus bawa, identitas dirinya seperti apa itu dok? Identitas diri KTP, cukup KTP atau kartu keluarga yang ada NIK-nya Bapak, tapi persyaratan pada umumnya itu harus setelah vaksin kedua, 6 bulan setelah vaksin kedua baru bisa di booster Bapak. Jenis vaksin yang diberikan jenis apa dok? Di sini yang tersedia AstraZeneca Bapak. AstraZeneca. Ya. Itu kira-kira dampak-dampak sampingannya seperti apa dok? Artinya biar warga tahu gitu. Oke, baik. Kalau AstraZeneca sendiri mungkin efeknya agak lebih agak lebih tidak enak dibandingkan Sinovac. Biasanya demam, sakit kepala, badan pegal-pegal. Rahmadani menambahkan warga yang sudah divaksin kedua 6 bulan lalu sudah bisa datang ke Klinik Pratama dan Puskesmas untuk mendapatkan vaksinasi ketiga sesuai instruksi pemerintah. Vaksinasi ketiga dinilai mampu mencegah paparan COVID-19 varian Omikron yang mengalami gejala parah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polri akan terus melakukan pendekatan humanis atau kemanusiaan dan kesejahteraan dalam menangani kelompok separatis di Papua. Polda Papua tahun ini akan melakukan 2 operasi besar, yaitu Operasi Damai Kartens dan Operasi Rasaka Kartens. 2 operasi itu merupakan suatu langkah dan terobosan guna mengantisipasi berbagai permasalahan yang terjadi di Papua, salah satunya soal separatis. Pendekatan ini akan dilakukan Binmas Noken. Dengan konsep ini, taraf kehidupan suatu masyarakat bisa meningkat dan mereka bisa lebih berperan aktif untuk membangun Papua. Gagasan Polri ini mendapat tanggapan positif dari sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat Papua. Sekarang noken ini kita kasih sama kakak-kakak kamu. Kakak Kapolri kok pakai noken, kakak Menteri kok pakai noken, kakak Kapolri kok pakai noken. Kita punya hidup ada di kamu nih. Kamu datang lihat kita orang, kasih kita kesempatan untuk bekerja sama dengan kita orang. Tanah ini terlalu luas kakak dorang. Kami Saireri pun ada kerjasama dengan para raja-raja di Jawa Barat sana. Hak wilayah kami punya. Kami mau jual apa yang ada di dalam bumi tanah Papua, di laut, di hutan. Kami berpikir bagaimana kami mau jual akan supaya menghidupi masyarakat kami yang susah. Itu yang mari kita bicara. Dan apresiasi khusus kami kepada Kapolda Papua, Kapolri, dengan judul penulisan ini.
dan memberikan apresiasi juga kepada polisi Republik Indonesia dan para teman-teman polisi yang ada, adik-adik dan anak-anak yang ada di tanah Papua. Mari berikan kesempatan kepada kami, anak Papua, untuk diterima sebagai Bintara Noken, polisi Noken, jumlahnya yang banyak supaya orang kembali untuk bangun dia punya diri sendiri. Antara polisi dengan kami masyarakat ini mitra supaya mengamankan Kamtipmas di setiap wilayah atau daerah kami. Maka ini di sana sudah beberapa kegiatan yang selalu kepolisian selalu pendekatan dengan masyarakat dan selalu kasih pembinaan di sana sudah ada. Maka kami diutus kemari untuk mengikuti kegiatan ini, dan secara tidak langsung kami dari pegunungan terutama Kabupaten Jaya kami sangat mendukung untuk kegiatan ini. Dan ini salah satu daya tarik antara pihak kepolisian dengan kami, anak-anak Papua yang punya kreativitas untuk mengembangkan ekonomi yang selama ini di Wamena. Ya, saya sebagai kepala suku anak daerah yang di sana punya pandangan pikiran untuk mengembangkan antara kita masyarakat dengan pihak kepolisian. Kendati demikian, menurut Kapolda Papua, penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata tetap dilakukan sambil tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan dan kemanusiaan. Baik Damai Kartens yang tadinya dari Nemangkawi, kami rubah kembalikan dia kepada awalnya, yaitu penanganan separatis. Di mana dia fokus pada penegakan hukum, bukan tempur, jadi penegakan hukum. Tetapi dalam sisi penegakan hukum itu kami juga memberikan edukasi dalam pembelajaran bagaimana penegakan hukum. Dalam satu program lain kan ada juga Binmas Noken. Ini banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat. Kami mau mereka tumbuh bekerja. Memang dalam Nemangkawi dulu kami mau bentuk kampung Binmas Noken. Ini yang mau diwujud nyatakan dengan tadi program Rastra Samara Kasih Kartens. Yang semuanya itu kan kalau kita lihat pelibatan dari semua stakeholder, termasuk nanti di dalamnya peran dari teman-teman wartawan, media cetak. Yang saya mau ini kan disampaikan dengan bahasa-bahasa yang nanti sampai semua kaum, termasuk milenial tadi bisa memahami itu. Kami akan berusaha untuk mengurangi kekerasan. Kita bersama-sama pemerintah daerah akan mendorong untuk bagaimana mewujud nyatakan kesejahteraan itu di tengah-tengah masyarakat yang tumbuh dari para pemimpin-pemimpin di daerah ini. Polri berharap 2 operasi besar yang akan dilakukan selama setahun ini bisa mendorong masyarakat untuk semakin maju dan bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di Indonesia. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Nah, ini juga menjadi tantangan buat kamu. Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Maijen Abdul Haris Napoleon Senin lalu meninggal dunia akibat serangan jantung. Almarhum merupakan sosok yang tidak asing lagi bagi masyarakat Papua. Haris pernah menjabat Dandim Jayapura, Pas Intel Korem 172, dan Asintel Kodam 17 Cendrawasih. Almarhum sempat dibawa ke rumah sakit setelah mengalami serangan jantung di sebuah restoran di Sentani, Jayapura, namun akhirnya tidak tertolong. Usai disemayamkan di Den Inteldam Cendrawasih Waena Selasa kemarin, dilakukan upacara pelepasan jenazah di Base Ops Silas Papare dan jenazahnya dibawa ke Jakarta. Kabak Ops Binda Papua Kolonel Rahmat mengatakan sesuai rencana jenazah akan dimakamkan di TMP Kalibata. Pagi ini kita melepas jenazah almarhum Mayor Jenderal Abdul Haris Napoleon Kabinda Papua. Kita lepas bersama dengan suatu kehormatan secara militer dengan Pangdam sebagai irum. Nah, hari ini tadi kita mulai jam 7, kemudian nanti rencana akan diberangkatkan dari pesawat Garuda yang pagi ini. Nah, nanti di Jakarta akan diterima tim di Jakarta dan rencana beliau almarhum akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Karena atas pengabdiannya, ya atas penghargaan yang selama dilakukan, beliau layak dan negara memberikan penghargaan tertinggi dengan diberikan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Demikian. Untuk penerbangan jam berapa? Penerbangan rencana jam 8, kalau schedule-nya 8.25. Itu nanti penerbangan dan akan dijemput
oleh tim yang ada di Jakarta. Dan upacara yang sama besar seperti ini. Sudah ada informasi untuk yang di sana akan dijemput sama pejabat. Di sana penjemput ada pejabat seperti ini di sini. Nanti akan ada dari angkatan darat, laut, udara, kemudian dari BIN sendiri. Artinya beliau dengan kapasitas sebagai jabatannya, kapasitas sebagai pengalamannya, kapasitas atas pengabdiannya, beliau layak atas penghargaan terbaik tertinggi yang diberikan oleh negara kepada beliau. Kabinda Papua Maijen Abdul Haris baru bertugas selama setahun, menggantikan Kabinda sebelumnya yang meninggal dunia ditembak kelompok separatis di Beoga, Kabupaten Puncak. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.